Masyumi dibubarkan. Bahkan di tahun 1962 dua orang tokoh PKI diangkat oleh Bung Karno sebagai Menteri Besar Penasehat Presiden, yaitu DN Aidit dan Nyoto, saudara. Akhirnya tahun 1963 di dalam rapat kabinet dua menteri PKI mendesak Bung Karno untuk mengganyang Malaysia, untuk perang lawan Malaysia, saudara. Tentara menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak, Syarikat Islam menolak. Kenapa harus perang dengan Malaysia? Saudara serumpun, seagama, tapi PKI tetap ngotot. Pengaruh PKI sangat kuat, saudara. Kenapa PKI ngotot? Karena ada instruksi dari Uni Soviet bahwa Partai Komunis Malaysia lemah, mau dibubarkan oleh pemerintah Malaysia, maka itu Malaysia harus digoyang. Kalau Malaysia digoyang, Partai Komunis Malaysia tidak bubar, saudara. Luar biasa dikiknya, saudara. Enggak sampai di situ, sengaja dijorokin Bung Karno untuk perang dengan Malaysia karena mereka punya program lain, saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Begitu sudah perang dengan Malaysia, tentara diturunkan, personel kurang, PKI mengajukan proposal kepada Bung Karno, saudara. Bapak Presiden, kami PKI siap membantu Presiden. Tentara kita nggak cukup, tentara kita nggak cukup. Maka itu kami ajukan proposal, bentuklah angkatan kelima. Sudah punya 4 angkatan, ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan kepolisian. Kita perlu angkatan kelima, yaitu angkatan buruh dan tani, saudara. Buruh dan tani yang terdidik hanya buruh dan tani PKI, saudara. Buruh dan tani yang ngerti organisasi hanya buruh dan tani PKI, saudara. Dan Soekarno mengabulkan itu, saudara. Kalau Anda jalan-jalan ke Jakarta, mampir sebentar di Menteng Perapatan, saudara. Di sana ada patung tani. Petaninya bawa bedil laras panjang dan bawa pistol pendek di pinggangnya, saudara. Petani bawa pacul, bukan bawa pistol, saudara. Itu patung PKI yang dibuat di zaman Bung Karno sebagai lambang kejayaan PKI. Sampai hari ini patung itu masih tetap bercokol di Jakarta, saudara. Jadi kita bicara ada fakta, kita nggak bicara konon katanya, saudara. Buka sejarah, saudara. Lalu apa yang terjadi? GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, saudara, tidak terima, saudara, adanya angkatan kelima, karena itu angkatan PKI. Akhirnya PKI marah, tekan Bung Karno, GPII dibubarkan, saudara. Jadi ulama minta PKI yang dibubarin ke Bung Karno, bukan PKI. Masyumi, GPI, saudara, nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di awal tahun 1964, Partai Murba itu partainya mantan-mantan PKI, saudara. Dulu mereka ikut PKI, setelah mereka lihat kelikikan PKI, kejahatan PKI, mereka keluar. Mereka bikin partai baru namanya Murba. Murba itu adalah musyawarah rakyat banyak, saudara. Disingkat Murba. Murba memberitahu kepada Presiden Soekarno, hati-hati angkatan kelima PKI untuk kudeta, untuk berontak. Supaya Bung Karno menolak, membatalkan itu program. Bung Karno nggak mau tahu. Akhirnya Partai Murba dibubarkan juga. PKI senang, saudara. Tahun 65 ini bagian akhir, saudara. Masuk tahun sebelum tahun 65, saudara. Begitu Masyumi dibubarkan, kemudian GPII dibubarkan, Murba dibubarkan, banyak ulama protes, saudara. Tahun 63, 64. Ulama protes rame-rame. PKI tekan Bung Karno, tangkap itu semua kiai yang protes, dan akhirnya kiai-kiai ditangkepi, saudara. Almarhum Buya Hamka ditangkap, Mawardi Nur ditangkap, Kiai Haji Iskandar Soleh ditangkap, saudara. Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, pimpinan Al-Wasiliyah, saudara, juga ditangkap, saudara. Hampir 30 kiai di Jakarta semua ditangkap oleh Bung Karno dan dijebloskan ke penjara. Saat itu, saudara, PKI melihat musuh-musuhnya udah bubar. Masyumi sudah bubar, GPII sudah bubar, PSI bubar, saudara, Murba bubar, saudara. Kiai-kiai udah banyak ditangkap, saudara. Bagi PKI tinggal satu musuhnya, tentara, saudara.
Bagaimana cara menghabisi tentara? Bunuh jenderal-jenderalnya, saudara. Kalau jenderal-jenderalnya dibunuh, tentara akan kucar-kacir berantakan, saudara. Itulah sebabnya di bulan Juli tahun 1965 PKI dengan izin presiden mendatangkan 2000 pemuda dari berbagai daerah kumpul di Jakarta, masuk ke Halim Perdana Kusuma, base campnya. Mereka latihan perang, saudara. Resmi latihan bagaimana lempar granat, bagaimana meracik daripada merakit senjata, bagaimana cara menembak, bagaimana strategi perang, saudara. Ya, ulama protes, kiai protes, NU protes, Muhammadiyah protes, tidak didengar oleh Bung Karno. Saat itu NU dan Muhammadiyah masih mengambil sikap, saudara, arif dan bijak, menasehati presiden. Belum, NU belum marah, saudara. Belum. Emang orang kalem kalau marah gawat, saudara. NU belum marah, saudara, masih kalem, masih meneliti ini ada apa nih di negeri model begini ini. Akhirnya, saudara, tanggal 30 September 7 jenderal diculik dari rumahnya oleh PKI untuk dibunuh. Hanya satu yang selamat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu pun anaknya tertembak mati yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, saudara. Yang lain berhasil ditangkap, diseret, dibawa, saudara, ke Halim Perdana Kusuma, disiksa, dibunuh, mayatnya diceburkan dalam lubang buaya, saudara. Setelah itu, saudara, besok paginya Radio Republik Indonesia dikuasai oleh PKI. PKI mengumumkan lewat radio ke seluruh Indonesia bahwa Dewan Jenderal ingin kudeta, ingin menghabisi Soekarno. Kami tangkap, kami lawan, dan kami berhasil. Kini yang berkuasa di Indonesia adalah Dewan Revolusi Baru di bawah pimpinan Soekarno. Mereka sengaja pakai nama Soekarno supaya rakyat nggak berontak, saudara. Supaya rakyat percaya kalau jenderal-jenderal tadi ingin berontak, saudara. Kalau jenderal-jenderal tadi ingin berontak, mestinya ditangkapnya bukan di rumahnya lagi tidur, saudara. Mestinya mereka lagi rapat digerebek, saudara. Licik, pendusta, penipu, saudara. Tapi di hari yang sama, tanggal 1 Oktober itu, saudara, Jenderal Abdul Haris Nasution dalam keadaan shock, dalam keadaan luka, kakinya tidak bisa jalan. Dia kumpulkan para jenderal yang tersisa, termasuk Sarwo Edi, begitu juga Letjen Soeharto, saudara. Semua mereka kumpulkan, diperintahkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Negara harus diselamatkan, negara nggak boleh diambil oleh PKI. Ini berbahaya. Akhirnya Soeharto memimpin penyerbuan ke Radio Republik Indonesia, ambil alih, saudara, siarkan ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Sarwo Edi ini adalah mertuanya SBY, saudara. Sarwo Edi saat itu kolonel, memimpin RPKAD, kalau sekarang disebut Kopassus, saudara, membawa pasukan, dia serang itu Halim Perdana Kusuma. Ternyata PKI yang berontak, saudara, banyak oknum angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Siapa bilang tentara tidak disusupi? Letkol Untung, saudara, yang memimpin G30 PKI dari PKI, saudara, kolonel angkatan darat. Jadi jangan pikir angkatan darat tidak tersusupi, saudara. Hari itu yang kita lawan tentara, saudara. Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden, tentara angkatan darat, mereka yang culik para jenderal. PKI kuat, saudara. Dia punya pasukan, dia menyusup kemana-mana. Nah, disitulah, saudara, setelah kejadian itu Allah bukakan hati para kiai kita di NU, saudara. Selama ini kan NU meneliti, ini bagaimana ini kacau balau begini negeri, saudara. Allah bukakan hati para kiai dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya para kiai itu menyerukan untuk memprotes PKI. Turunlah Ansor pada tanggal 10 Oktober, saudara. Ansor di setiap kota di tanah Jawa melakukan demo, saudara, di tiap kota, meminta supaya PKI dibubarkan, saudara. Karena PKI sudah lewat batas, mereka mengulangi pengkhianatan. Dulu 1948 sudah dimaafkan, sudah dimaklumi. Kali ini mereka ulangi lagi, saudara. 10 Oktober NU turun Ansornya, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? PKI marah melihat NU, PKI marah kepada Banser. Besoknya tahu yang terjadi, saudara, 67 anggota Banser di Banyuwangi mereka undang, mereka ajak makan malam, saudara, mereka racuni. Setelah itu mereka sembelih satu persatu, mereka masukkan ke dalam sumur.
pimpinan Banser, saudara, di Blora, di Jawa Tengah, di Magetan, di mana-mana dicolek, dibunuh. Akhirnya tanggal 13 Oktober, saudara, NU marah, Banser marah, Ansor marah, terjadi bentrok antara PKI dan Banser di seluruh Indonesia. Saat itulah, saudara, NU menjadi magnet, saudara. NU menjadi magnet saat Muhammadiyah sudah putus harapan, saudara. Saat GPII sudah dibubarkan, saat Masumi sudah dibubarkan, saat kiai-kiai nasional sudah ditangkapi, saudara. Saat itu NU yang menjadi harapan umat, saudara. NU magnet ketika itu. Akhirnya, saudara, orang-orang Muhammadiyah, Sarekat Islam, Persis di seluruh Indonesia ikut membela Banser, ikut membela Ansor, meletus perang antara NU melawan PKI. Takbir, takbir. Hampir 1 tahun pertempuran meletus, saudara, di setiap kampung. Dan alhamdulillah, berdasarkan catatan sejarah, 1 juta PKI mati saat melawan umat Islam, saudara. Nah, sekarang PKI mau putar balik sejarah. Apa mereka bilang? Kami dibantai oleh NU, kami dibantai oleh Banser, kami nggak salah apa-apa, kami dibantai di mana-mana. Nih PKI lagi putar balik sejarah nih, saudara. Banser tidak akan marah, Banser tidak akan bunuh mereka kalau mereka tidak bunuh kiai-kiai NU. Betul? Saya mau tanya, yang bunuh kiai NU siapa? Yang bunuh Banser siapa? Yang bunuh jenderal siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang khianat kepada negara siapa? Jadi kalau Banser marah, wajar tidak? Ansor marah, wajar tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Kurang ajar, sekarang mau dibalik sejarahnya, saudara. Mereka bilang sekarang mereka korban. Ini dia kurang ajar, saudara. Dulu gagahnya nyeret kiai kita, sembelih kiai kita, bakar pesantren-pesantren NU kayak jagoan, mentang-mentang berkuasa. Begitu udah kalah, cengeng, ngaku saya dibantai, pala lu menyan. Kurang ajar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, Anda yang ambil kesimpulan, saudara. Setelah Anda lihat begitu sejarah PKI, saya tanya, kalau gitu PKI jawab yang keempat. PKI ini pahlawan atau bajingan? Jawab yang keempat, pahlawan atau bajingan? Pejuang atau pecundang? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bantai NU? Siapa yang khianat kepada